Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Apriari dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien obstruksi jalan napas. Yang pertama ada definisi obstruksi jalan napas. Menurut Bakhtiar et al. 2015, gangguan jalan napas adalah kondisi yang menyebabkan terganggunya aliran udara masuk ke dalam saluran napas melalui mulut dan hidung. Gangguan jalan napas dapat terjadi secara tiba-tiba dan lengkap atau perlahan. Bentuk gangguan napas adalah sumbatan jalan napas di mana terbagi atas sumbatan jalan napas total dan sebagian atau parsial. Yang kedua ada etiologi obstruksi jalan napas. Menurut Soumatri 2008, obstruksi jalan napas bagian atas dapat terjadi oleh beberapa sebab. Obstruksi jalan napas akut biasanya disebabkan oleh partikel makanan, muntahan, bekuan darah, atau partikel lain yang masuk dan mengobstruksi laring atau trakea. Obstruksi saluran napas juga dapat terjadi akibat dari adanya sekresi kental atau pembesaran jaringan pada dinding dan jalan napas. Contohnya itu seperti epiglotitis, yaitu umumnya disebabkan oleh infeksi peradangan yang ditimbulkan menyebabkan pembekakan yang menghalangi udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya, ketiga ada patofisiologi. Bisa kita lihat diagram tersebut. Dari yang pertama ada Streptococcus staphylococcus, terjadi saluran nafas atau atas atau bawah. Terjadinya juga alveolus, terjadi inflamasi parenkim paru, dan terjadi obstruksi jalan napas. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akumulasi sekret, terjadi bentuk berdahak, menjadi diagnosanya bersihan jalan napas tidak efektif. Selanjutnya, gangguan ventilasi saluran pernapasan, menjadi sesak nafas atau peningkatan frekuensi napas. Diagnosanya itu pola nafas tidak efektif. Selanjutnya, obstruksi atau edema saluran pernapasan atas, menjadi gangguan rasa nyaman, diagnosanya nyeri. Selanjutnya, peningkatan frekuensi napas, menjadi kesulitan bicara, diagnosa keperawatannya gangguan komunikasi verbal. Selanjutnya, intake yang kurang, menjadi nafsu makan menurun, nafsu makan atau minum menurun, atau anoreksia. Diagnosa keperawatannya gangguan pemenuhan nutrisi. Selanjutnya, penurunan suplai O2 ke jaringan, menjadi kelemahan. Diagnosa keperawatannya intoleransi aktivitas. Yang terakhir, ansietas atau terpajam dengan informasi, menjadi tingkat pendidikan rendah. Diagnosa keperawatannya kurang pengetahuan. Selanjutnya, penata laksanaan obstruksi jalan napas pada asma bronkial. Pertama, prinsip-prinsip penata laksanaan asma bronkial adalah sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis atau asmatikus, faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, saat serangan asma timbul, kita harus benar-benar memperhatikan. Yang kedua, obat-obatan yang telah diberikan, seperti macam dan dosisnya. Yang B, pemberian obat bronkodilator. C, penilaian terhadap perbaikan serangan. Yang D, pertimbangan terhadap pemberian kortikosteroid. Yang E, penata laksanaan setelah serangan mereda. Cari faktor penyebab. Kita harus tahu dan mencari faktor penyebab dari terjadinya serangan asma. Kedua, modifikasi pengobatan penunjang selanjutnya. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang pada asma bronkial. Pemeriksaan penunjang menurut Marni 2014 adalah yang pertama, fotoronsen. Kedua, pemeriksaan fungsi paru. Yang ketiga, jumlah eosinofil biasanya meningkat dalam darah dan sputum. Yang keempat, jumlah leukosit akan meningkat pada infeksi. Yang kelima, pemeriksaan alergi. Yang terakhir, analisa gas darah. Baik, di sini ada kasus fiktif yang menjelaskan tentang seorang perempuan, Nyonya T, usia 19 tahun dirawat di ruang latih dengan keluhan sesak nafas dan batuk berdahak. Setelah diperoleh data, Nyonya T didiagnosa medis asma bronkial.
Waktu timbulnya serangan sesak sering terjadi tiba-tiba dan terjadi di malam hari. Serangan asma terjadi jika ia merasa kedinginan atau terkena paparan debu. Hasil pemeriksaan sekutumnya normal. Terdapat bunyi suara napas tambahan yaitu ronhi, irama napas cepat, tekanan darah 100/80 mmHg, respirasi 28 kali per menit, nadi 108 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Adapun pengkajian primer ABCDE yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yang pertama, airway, terdapat batuk tidak efektif, suara napas tambahan yaitu ronhi, ortopnea, dan pola napas berubah. Yang kedua, pengkajian breathing, ada dyspnea, takikardia, bunyi napas tambahan yaitu ronhi, dan pola napas abnormal, irama napasnya cepat. Yang ketiga, ada pengkajian circulation. Pertama ada dyspnea, kedua penggunaan otot bantu pernapasan seperti penggunaan oksigenasi. Yang keempat, pola napas abnormal. Selanjutnya pengkajian disability. Yang pertama ada ortopnea, kedua batuk, pasiennya batuk berdahak, yang ketiga cyanosis, dan GCS-nya 10. Yang terakhir exposure. Pertama mengeluh nyeri pada daerah dada karena dia sesak. Yang kedua dia sulit tidur apalagi pada malam hari. Yang ketiga pola napasnya berubah menjadi cepat. Selanjutnya diagnosa keperawatannya. Ada 5. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan napas. Yang kedua, gangguan pertukaran gas. Yang ketiga, pola nafas tidak efektif. Yang keempat, penurunan curah jantung. Dan yang kelima, nyeri akut. Tujuan dan kriteria hasil. Dari kelima diagnosa tadi, saya mengambil dua diagnosa prioritas utama. Yang pertama, ada ketidakefektifan bersihan jalan napas. Setelah dilakukan perawatan 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas membaik dengan kriteria hasil. Pertama, batuk efektif meningkat, kedua sesak napas berkurang, ronki menurun, dyspnea menurun, dan frekuensi napas membaik. Yang kedua, gangguan pertukaran gas. Setelah dilakukan perawatan 3x24 jam, diharapkan gangguan pertukaran gas membaik dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, pusing menurun, dan pola napas membaik. Adapun intervensi keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan jalan napas. Intervensinya manajemen jalan napas. Observasi, pertama monitor pola napas, frekuensinya, kedalaman, usaha nafasnya. Kedua, monitor bunyi napas tambahan seperti ronhi. Tiga, monitor sekutum, jumlah sekutumnya, warnanya, dan aromanya. Terapeutik, pertama pertahankan kepatenan jalan napas, head, teeth, dan chin lift. Yang kedua, berikan minuman hangat. Yang ketiga, lakukan fisioterapi dada. Keempat, posisikan semi-fowler atau fowler. Kelima, berikan oksigen O2 4 liter per menit. Selanjutnya, edukasi. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi, pemberian bronkolidator, ekspektoran, dan mukolitik. Diagnosa yang kedua, intervensinya adalah gangguan pertukaran gas. Intervensinya pemantauan respirasi, observasi, monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas, monitor pola napas seperti bradypne, tachypne, hiperventilasi, Kussmaul, Keinate, stop, diode, dan ataksi. Selanjutnya, monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan napas, palpasi kesimetrisan, ekspansi baro, auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, monitor hasil X-ray toraks. Terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Dokumentasi hasil pemantauan. Edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informatikan hasil pemantauan jika perlu.
Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.